Perenungan firman Tuhan kali ini saya beri judul Percaya atau tidak percaya, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tidak satu orang pun yang meragukan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Allah Maha Hadir, selalu beserta kemanapun kita pergi dan berada. Masalahnya bukan kita tidak percaya, tetapi mengapa kehadiran Tuhan seringkali tidak relevan dengan kenyataan hidup kita. Mengapa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang bersama dengan kita, sepertinya membiarkan begitu saja persoalan demi persoalan berjalan tanpa ada akhirnya. Pandemi COVID-19 yang di depan kita, entah berapa lama lagi seluruh dunia, termasuk kita, harus menderita dan sengsara. Penyertaan Tuhan sepertinya tidak ada relevansinya. Penyertaan Tuhan sepertinya tidak memberikan efek dalam diri kita. Penyertaan Tuhan sepertinya hanya wacana. Sesungguhnya, bagaimanakah sebenarnya model penyertaan Tuhan terhadap umatnya? Mendasari perenungan kita hari ini, kita baca Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan berjalan di depan mereka. Tidak selalu Tuhan menggendong atau menggandeng tangan umatnya, namun yang pasti Tuhan selalu bersikap aktif, bekerja memberikan pimpinan supaya umatnya berjalan maju ke depan, bergerak mengikuti langkah, arah, dan petunjuknya. Dalam kebersamaan dengan Tuhan, kita selalu mengharapkan Tuhan mendemonstrasikan kuasanya turun dari langit, masuk dalam diri kita, bertindak secara spektakuler, membuat mujizat-mujizat, perkara-perkara besar, dan hal-hal yang ajaib. Dalam kebersamaan dengan Tuhan, kita mengharapkan Tuhan memikul seluruh beban persoalan yang ada di pundak kita. Tuhan menghapus air mata, Tuhan menyingkirkan segala sakit penyakit, Tuhan menyingkirkan krisis keuangan, Tuhan men-take over seluruh masalah kita. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan tidak membebaskan hidup kita dari persoalan hidup yang nyata yang dihadapi oleh umat Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 1-3, mereka terjebak di tepi laut. Di depannya ada laut Teberau, di belakangnya padang gurun, kiri dan kanan padang gurun. Kemana mereka akan pergi? Maju kena persoalan, mundur terkena persoalan. Di padang gurun Syur, selama 3 hari mereka hidup tanpa air minum. Dehidrasi massal melanda mereka. Di Mara, umat Tuhan tidak dapat minum air yang segar karena mereka terpaksa minum air yang pahit. Di Rafidim terjadi kembali krisis air, sehingga mereka harus bertengkar dengan pemimpinnya, Musa. Menghadapi banyak perkara, sementara Tuhan menyertai umatnya, adalah fakta kehidupan. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan tanpa persoalan, namun Tuhan memberikan hujan dan panas. Tuhan memberikan pagi dan petang. Tuhan memberikan gurun dan lembah. Walaupun dapat saja Tuhan mengubah padang gurun menjadi tanah yang gembur, menjadi kebun bunga yang indah,
Tetapi faktanya, Tuhan sering membiarkan keadaan ini, keadaan di sekitar kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, mereka yang menjadi hambatan hidup kita, tidak diubah oleh Tuhan. Karena tujuan Tuhan lebih dahulu bukan mengubah keadaan kita dan apa yang ada di sekitar kita, tetapi Tuhan lebih dahulu mengubah apa yang ada dalam diri kita, mengubah hati kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah perilaku kita, mengubah karakter kita. Tuhan mengubah terlebih dahulu apa yang ada di dalam ini menjadi kekuatan untuk menghadapi apa yang ada di luar. Nah, sekarang kita semua bertanya, apa pentingnya Tuhan menghadapkan kita dengan berbagai macam persoalan? Dalam perspektif manusia, persoalan, masalah, krisis adalah batu penghalang. Namun, dalam kacamata Tuhan, sejumlah besar persoalan yang dihadapi manusia adalah kesempatan bagi Tuhan untuk membawa manusia mengenal pribadi Tuhan yang sebenarnya. Keluaran 14 ayat 4, Aku akan menyatakan kemuliaanku, kemuliaan Tuhan, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Bagi manusia, berkat dan mujizat adalah tujuan perburuan. Mengapa? Mereka mencari Tuhan. Namun bagi Tuhan, mujizat adalah alat, sarana, media, instrumen untuk mempertegas kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Bukan tujuan utama. Mujizat hanyalah tanda, bukan menjadi tujuan utama yang harus terjadi di tengah umatnya. Kekristenan seharusnya mengajarkan secara jujur bahwa penyertaan Tuhan atas umatnya tidaklah selalu berorientasi dengan berkat dan mujizat. Tidak selalu bertujuan meraih berkat Tuhan, meraih keinginan dan harapan. Tidak selalu mendapatkan berkat-berkat materi dari Tuhan. Penyertaan Tuhan seharusnya membawa iman kita semakin kuat, membawa karakter kita semakin dewasa. Bahkan iman percaya kita seharusnya terus bersinar melampaui segala persoalan, melewati lembah-lembah persoalan. Tetap percaya pada Tuhan walaupun tidak melihat mujizat. Tetap percaya pada Tuhan walaupun belum sembuh. Tetap percaya pada Tuhan walaupun belum melihat. Tetap percaya pada Tuhan walaupun belum terjadi perubahan. Jadi, berbagai masalah boleh saja datang silih berganti, tetapi banyaknya atau sedikit persoalan yang kita hadapi tidak menjadi ukuran bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Saya percaya atau saudara tidak percaya, kita percaya atau tidak percaya, Tuhan selalu bersama dengan kita.